Halo semuanya, selamat datang di channel Anggreni Putri lagi. Nah, di analisis kelayakan industri atau studi kelayakan proyek atau studi kelayakan bisnis, aspek yang tidak kalah penting atau jangan sampai ketinggalan yaitu membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kenapa penting? Karena aspek ekonomi, sosial, dan politik itu mengkaji pengaruh perusahaan terhadap perekonomian masyarakat nih. Dan situasi kondisi sosial politik yang mengitari masyarakat di lokasi perusahaan berada dan beroperasi. Artinya, situasi di daerah tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu beroperasi. Jadi, mungkin perusahaannya akan sama, tapi beda lingkungan sosial, beda lingkungan politik juga akan berbeda output-nya atau impact ke depannya. Tujuan dan manfaat analisis aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, untuk tujuan aspek ekonomi itu ada sisi distribusi nilai tambah dan sisi nilai investasi per tenaga kerja. Untuk sisi distribusi nilai tambah, artinya proyek memberikan nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan proyek berproduksi dengan kapasitas normal. Jadi setelah nilai tambah diketahui besarnya, selanjutnya nilai ini dapat didistribusikan dengan perhitungan yang jelas. Nah, untuk sisi nilai investasi per tenaga kerja, yaitu proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi, yaitu yang terdiri dari modal tetap ditambah modal kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Untuk tujuan aspek sosial, nih, tujuan utama dari aspek sosial adalah perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, perusahaan harus memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain dalam satu tatanan kehidupan yang plural dan kompleks. Salah satu komponen yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tersebut, seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut. Perusahaan sebagai lembaga sosial, artinya sebagai lembaga penelitian dan penyedia lapangan kerja baru contohnya. Perubahan kondisi sosial yang kompleks gitu ya, karena tentu dengan adanya perusahaan dan adanya pertambahan penduduk dan pertambahan zaman, maka akan menimbulkan masyarakat yang plural. Jadi di sini perannya perusahaan bisa mensinergikan semua itu. Kemudian ada perusahaan dalam masyarakat yang plural, ya tadi ya. Bagaimana bisa mensinergikan semua masyarakat yang berada dalam lingkungan perusahaan tersebut. Untuk tujuan aspek politik, perubahan situasi politik akan memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang berpengaruh pada kebijakan lembaga keuangan. Jadi, perubahan kepemimpinan, misal seperti perubahan presiden, menteri, dan undang-undang yang baru akan memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang akan berpengaruh pada kebijakan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, dan hal ini akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Kira-kira hambatan apa aja sih yang akan terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik? Hambatan-hambatan dalam aspek ekonomi itu ada iklim tropis. Bagaimana bisa menghambat? Iklim tropis menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab, sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia. Bisa banyak muncul penyakit, serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Hambatan yang berkaitan dengan produktivitas rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam yang relatif kurang menguntungkan. Sedangkan hambatan dalam sisi kurang kapital disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sumber kapital juga rendah. Nah, untuk hambatan nilai perdagangan luar negeri, hal ini disebabkan oleh negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Hambatan besarnya pengangguran. Salah satu sebabnya adalah pendidikan masyarakat yang masih rendah dan lapangan kerja yang belum mampu menampung masyarakat usia kerja. Yang di samping ya faktor lain yang kompleks.
Hambatan lainnya yaitu besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu kekayaan hanya dikuasai atau cuma dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Kemudian hambatan berkaitan dengan tekanan penduduk yang berat. Jumlah penduduk tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja, ditambah urbanisasi dan imigran yang terus memadati perkotaan. Sedangkan di pedesaan mulai habis oleh industrialisasi. Hambatan lainnya, penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah, karena sektor pertanian menjadi mata pencarian utama. Selain itu, kualitas alat produksi, pupuk, dan teknik pengolahan tanah juga masih relatif rendah. Hambatan lain yaitu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah yaitu mempunyai peranan penting ya agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negara tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan itu yaitu melakukan proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan insentif perdagangan, baik berupa proteksi maupun bantuan atau subsidi ya. Oleh karena itu, produksi perdagangan lebih tepat, lebih cepat disebut sebagai insentif perdagangan, yaitu membuka lapangan kerja baru, melaksanakan alih teknologi, meningkatkan mutu hidup, dan memberikan pengaruh positif. Hambatan aspek sosial politik. Nah, adanya spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan memengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, ketika sosial politik perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu, sehingga kajiannya menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita di media massa. Sekarang bisa kita lewat sosial media ya. Kira-kira dampak apa aja sih yang bakal ditimbulkan sehingga kita perlu nih mengkaji aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya proyek atau usaha tersebut meliputi meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Tersedianya sarana dan prasarana umum yang kelak bisa berguna untuk masyarakat dan pemerintah, seperti jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian, tersedianya beragam produk barang dan jasa di masyarakat, sehingga ini dapat meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu untuk menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam dengan cara atau melalui apa? Yaitu penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan pembangkitan lahan tidur. Yang tadi lahannya masih kurang produktif, kemudian kita gunakan misalnya di sini untuk pembangunan energi terbarukan gitu ya dengan menggunakan panel surya gitu yang bisanya jadi ini bisa jadi energi tambahan lagi gitu. Ya, harusnya digunakan dengan ekonomi sustainability prinsipnya. Jadi tidak memakan lahan tapi harus kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam aspek ekonomi yaitu untuk meningkatkan perekonomian pemerintah. Gimana? Yaitu bisa dapat menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, meratakan pendistribusian pendapatan, meningkatkan devisa negara, dan memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. Kalau untuk pengembangan wilayah, yaitu dengan cara meningkatkan pemerataan pembangunan, ya dengan prioritas di daerah tertentu ya. Kemudian membuka isolasi wilayah dan cakrawala pemikiran masyarakat dengan masuknya pembangunan. Jadi ada keuntungan ketika perusahaan itu masuk ke suatu daerah ya, bisa membangun daerah tersebut. Ternyata juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi yaitu eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Nah, ini tadi, jika tidak diimbangi dengan prinsip sustainability development, itu maka akan terjadinya eksplorasi yang berlebihan. Sering nih diprotes oleh warga-warga sekitar atau masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan. Ini yang biasanya orang tidak setuju ketika dibangun perusahaan di daerah mereka. Karena ketakutan akan sumber daya yang dikeruk habis-habisan secara tidak bertanggung jawab.
Kemudian masuknya pekerja dari luar negeri sehingga mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Ini juga dikhawatirkan. Jangan-jangan kita kalah saing dengan masyarakat dari luar gitu. Sedangkan di sini masyarakatnya masih belum terpenuhi tenaga kerjanya. Kemudian ada dampak sosialnya. Nah, dampak aspek sosial adanya proyek tersebut bisa meliputi hal-hal di bawah ini nih. Komponen demografi yang terdiri dari struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Di komponen budaya meliputi kebudayaan, adat istiadat, proses sosial, warisan budaya, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun. Kesehatan masyarakat nih meliputi parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan dapat berpengaruh terhadap rencana kesehatan. Proses dan potensi terjadinya pencemaran, potensi besarnya dampak yang timbul yaitu berupa penyakit ya, kondisi lingkungan yang dapat memperburuk penyebaran penyakit. Nah, ini dampak sosial yang bisa terjadi dengan adanya pembangunan atau pendirian perusahaan di daerah masyarakat. Aspek sosial juga mempunyai dampak negatif, yaitu bentuk perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial, meningkatnya kriminalitas. Sebenarnya perubahan gaya hidup itu tidak melulu untuk negatif sih, tapi ini lebih merujuk kepada perubahan yang menghilangkan nilai-nilai budaya di masyarakat. Itu yang ditakutkan. Di aspek sosial, ekonomi, dan politik juga berpengaruh, khususnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap bisnis yang akan kita bangun, yaitu pemerintah sebagai salah satu kekuatan industri gitu ya. Pemerintah ini mempengaruhi posisi industri dengan produk pengganti, bisa melalui peraturan kebijakan ya, subsidi, atau cara-cara lainnya. Pemerintah juga mempengaruhi pertarungan ya antara kompetitor lain ya yang ada di ranah industri tersebut gitu. Struktur biaya melalui peraturan, kebijakan, kemudian juga ada kinerja bisnis perusahaan. Nah, suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing apabila mempunyai tingkat laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laba normal. Maksudnya laba normal dibandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Jadi perusahaan atau pesaingnya juga memperoleh laba, tetapi dia juga memperoleh laba yang lebih tinggi. Nah, caranya adalah dengan menghitung rasio. Contohnya dengan ROE, Return on Asset, dan juga Return on Sales atau ROE. Kalau ROA atau ROE gitu ya, kalau ROA itu adalah rasio atau perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak sebelum EBIT dengan total aset. Kalau ROE yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak earning before tax dengan modal sendiri.